Pernahkah engkau bertanya, saat malam sunyi menuntun pikiranmu ke lorong-lorong tak tersentuh, mungkinkah ada pengetahuan yang hilang dari dunia? Mungkinkah kebenaran sejati tentang asal-usul manusia, takdir, dan makna hidup tersembunyi, bukan sekadar karena kabut waktu, melainkan karena tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menghapus, menyembunyikannya dalam bayang-bayang sejarah? Bayangkan sebuah kitab, lembarannya luas, seperti langit malam, huruf-hurufnya berkilauan ibarat bintang, namun tak muncul dalam Alkitab yang kini kita kenal. Pernahkah engkau menatap salib, mendengarkan desau angin di antara menara-menara batu tua, lalu bertanya, apakah seluruh kebenaran telah diungkapkan, atau masih ada sesuatu yang diredam ribuan tahun? Di ruang sunyi dan remang-remang, di balik pintu-pintu tertutup perpustakaan misterius dan lorong-lorong biara kuno, para penjaga dokumen rahasia duduk mengawasi warisan tersembunyi peradaban. Gulungan perkamen yang dililit debu, tinta luntur oleh zaman, engsel lemari besi yang berderit. Disinilah kisah kita bermula, kisah tentang kitab-kitab hilang dari Alkitab. Bukankah aneh bagaimana seonggok tulisan bisa menggemparkan dunia hanya karena dipilih untuk dihapus dari ingatan umat? Aku mengajakmu menelusuri lorong waktu, menyingkap tirai ilusi, menanyakan kembali, mengapa kitab Henokh, mengapa kitab Yobel, mengapa Injil Thomas, dan naskah-naskah Laut Mati? Siapa yang memutuskan dan demi apa? Tapi sebelum kita menenggelamkan jiwa pada kedalaman lautan ini, dengarlah. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah panggilan jiwa bagi mereka yang siap menerima cahaya, meski datang dari celah kecil di antara dinding gelap dogma. Malam pertama. Bayangkan Mesir kuno, tanah debu dan kemegahan, Firaun, piramida, dan misteri bintang yang menyatu. Dalam dunia yang lekat dengan simbol dan sembunyi, manusia telah lama mencari gerbang keabadian. Simbolisme tersembunyi menari berbisik di antara dinding-dinding piramida. Suara para imam gaib menggetarkan ruang-ruang jiwa. Disinilah akar-akar esoterik agama dan peradaban manusia mula-mula ditanam. Keyakinan bahwa ada pengetahuan sejati dan pengetahuan tiruan yang sengaja diselubungi kabut agar hanya segelintir pelancong spiritual terpilih yang dapat menembusnya. Ketika manusia mulai menulis, mereka menulis bukan hanya fakta, mereka menuliskan rahasia, teka-teki suci, percakapan dengan makhluk alam lain, wahyu-wahyu yang mengubah pandangan dunia. Tak heran ketika akhirnya agama-agama besar seperti Yudaisme dan Kristen terbentuk. Mereka membawa serta keinginan kuat untuk menata pengetahuan, memilih, menyaring, menapis, menyingkirkan, bahkan menenggelamkan sebagian pesan dalam sumur keabadian. Lalu, abad demi abad berlalu. Konsili demi konsili digelar. Nicea, Hippo, Kartago, dan lebih banyak lagi. Para pemuka agama, perwakilan kekuasaan, dan suara hati nurani berkumpul, mendebat, memilih kitab mana yang layak dianggap firman, kitab mana yang terlalu berbahaya, terlalu subversif, terlalu ajaib, sehingga sebaiknya dilupakan. Dari sinilah lahir satu narasi besar, kitab suci, Alkitab, yang mengandung semuanya. Namun, di lorong panjang sejarah, kita mendengar bisikan, tidak hanya satu Alkitab. Ada banyak Alkitab yang pernah eksis, masing-masing saling meniadakan, bertentangan, atau justru saling menggenapi dengan cara misterius. Maka, mari kita mulai dengan satu nama, Henokh. Pria yang dalam Genesis diberitakan menghilang sebab Allah mengangkatnya. Tapi, siapakah Henokh sebenarnya? Dalam kitab Henokh yang dipandang sebagai salah satu teks paling berbahaya dan diberangus dari kaidah resmi, ditemukan narasi luar biasa. Pengetahuan para malaikat jatuh,
penyangkalan akan batas antara surga dan bumi, kisah tentang manusia yang diajari seni, logam, astrologi, bahkan sihir oleh entitas adikodrati yang turun dari langit, para Watcher, para Grigori, mereka yang turun ke bumi dan mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia. Lalu lahirlah keturunan raksasa, Nephilim. Mungkin dalam benakmu ada keraguan, ini cerita dongeng, atau adakah lapisan makna yang lebih dalam disembunyikan oleh metafora? Seandainya benar eksistensi ras lain, seandainya benar ada malaikat jatuh yang membawa serta ilmu pengetahuan, siapakah mereka? Dan mengapa gereja, dalam kebijaksanaan yang cergas sekaligus penuh rahasia, memutuskan untuk membuang kitab ini dari kumpulan kitab suci? Para penjaga tradisi paham, pengetahuan yang terkunci dalam kitab Henokh bukan sekadar kisah moral, melainkan pelajaran tentang kekuatan pengetahuan yang terlarang, potensi manusia menjadi seperti malaikat atau seperti setan. Mari kita selami lebih jauh. Di dalam kitab Henokh, kita menemukan narasi spektakuler tentang langit lapis langit, alam-alam yang berjenjang, dan misteri perjalanan roh setelah mati. Diceritakan bagaimana alam semesta bukan 3 dimensi saja, melainkan multilapis spiritual yang lebih luas dari persepsi biasa. Henokh berbicara dengan makhluk surgawi. Dia mengunjungi ruang-ruang rahasia pengetahuan ilahi. Bagian-bagian tertentu menggambarkan kalender surgawi, pengelolaan waktu oleh kekuatan kosmik, dan bahkan cukup mengejutkan referensi tentang teknologi kuno seperti tungku logam, pilar api, cahaya yang tak berasal dari matahari. Logika manusia modern bertanya, apakah ini sekadar alegori ataukah warisan dari kontak manusia kuno dengan entitas lain yang kini dalam era sains kita kenal sebagai alien atau makhluk interdimensi? Perenungan mendalam atas kitab Henokh melahirkan banyak teori konspirasi, pencarian pengetahuan okultis, bahkan menjadi pondasi bagi masyarakat rahasia yang berburu cahaya asli. Sebuah kodik rahasia adikodrati yang mendahului agama formal. Namun jejak keagungan Henokh justru terkesan dihapus dari Alkitab resmi. Dalam versi Protestan, tak satu pun fragmen kitab Henokh dimasukkan. Hanya dalam naskah-naskah Ethiopian Orthodox Church, kitab ini masih dianggap suci. Mengapa? Karena isi kitab Henokh menawarkan jalan spiritual yang liar, membuka kemungkinan manusia untuk berhubungan langsung dengan kekuatan surgawi, melampaui batasan antara materi dan roh, tanpa pengawas lembaga agama. Dengarkanlah saat malam mencapai puncak keheningannya, dan renungkan. Setiap kata dalam kitab Henokh adalah bagaikan kunci menuju pintu-pintu yang telah direkat dengan besi panas dogma. Lalu, mari kita beralih pada kitab Yobel. Di permukaan, mungkin tak sespektakuler Henokh. Namun, kitab Yobel atau Jubilis adalah kalender rahasia peradaban. Kitab ini menulis ulang seluruh sejarah kitab Kejadian dan Keluaran, namun menambahkan urutan waktu dan perayaan-perayaan suci yang sangat spesifik. Semua diatur dalam siklus 49 tahun atau Jubili. Tradisi kegagalan dan pengulangan, kejatuhan dan kebangkitan, semua diikat dalam pola ritme surgawi yang membedakan dirinya sebagai kitab umat terpilih. Sangat jelas, kitab Yobel berusaha menegaskan bahwa segala sesuatu telah tertulis dan telah ada siklusnya, bahkan sebelum dunia tercipta. Namun, dalam nuansa esoteriknya, kitab Yobel seakan-akan membisikkan pesan rahasia. Kerugian dan kemenangan, perang dan damai, kelahiran dan kematian, semuanya telah ditulis dalam gulungan waktu yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang menerima mata baru. Kitab ini memaksa kita menatap misteri. Apakah kehidupan adalah siklus tak berujung? Apakah setiap generasi, setiap jiwa berjalan di jalan yang sudah pernah dilalui?
tanpa sadar bahwa mereka sekadar mengulang drama kosmik yang telah dijadwalkan sejak awal waktu? Kitab Yobel adalah refleksi mendalam tentang takdir dan kehendak bebas. Ia menyuguhkan gagasan bahwa hukum ilahi jauh melampaui pemahaman manusia. Bagaimana jika dalam perayaan Jubili, manusia sebenarnya riset? Semesta memberikan kesempatan baru, pembersihan dosa, kesempatan untuk bertransformasi. Hal ini terlalu subversif bagi organisasi agama yang lebih menyukai tata kelola dogma ketat. Maka, tak heran jika kitab Yobel akhirnya disingkirkan dan hanya bertahan di kalangan rahasia. Seiring perjalanan malam, marilah kita tenggelam lebih dalam ke naskah-naskah yang nyaris tak dijamah, yaitu naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan secara ajaib pada tahun 1947 di Qumran, dekat pesisir Laut Mati. Naskah-naskah ini adalah peti harta arkeologi spiritual terbesar abad ke-20. Di antara lumpur dan batu-batuan kuno, dalam gua-gua sunyi, ditemukan dokumen yang menjadi gelombang kejut bagi dogma lama. Teks-teks yang memperluas, merevisi dan kadang menyingkirkan narasi Alkitab resmi. Ada kitab Henokh versi Hebrew, apokrif lawas, penjelasan hukum mistik, penglihatan apokaliptik, dan petunjuk ritus sibilin yang membisiki audiensi terpilih. Bayangkan seorang biarawan Essenes diam di bawah cahaya obor, menyalin huruf-huruf Ibrani, meneteskan air mata sekaligus kegembiraan karena tahu rahasia Tuhan yang terkandung dalam teksnya. Naskah Laut Mati mengungkap bahwa ajaran spiritual masa itu jauh lebih kaya dan bervariasi daripada versi yang selamat ke dunia modern. Terdapat ide-ide tentang Mesias ganda, malaikat-malaikat pengawas, tentang perjalanan jiwa, tentang anak terang dan anak kegelapan bertarung tanpa akhir hingga hari kiamat tiba. Ada kalender lunar solar tersembunyi yang menuntut manusia menemukan keselarasan antara waktu dunia dan waktu ilahi. Tak jauh beda dengan kitab Henokh, banyak dari naskah Laut Mati mengisyaratkan adanya tatanan rahasia, persaudaraan spiritual yang menjaga ilham asli ketuhanan dan menunggu saatnya tiba untuk membagikan kepada dunia jika dunia siap. Bahkan beberapa menyebutkan ritual magis yang menyerupai misteri-misteri hermetik dan alkimia kuno, serta teknik-teknik penyembuhan dan pengenalan diri yang telah lama diselimuti kabut keabadian. Kita beranjak ke pertanyaan, mengapa semua ini disembunyikan? Siapa yang diuntungkan dengan mengurung buku-buku ini dari cahaya matahari? Jawabannya bercabang seperti akar pohon tua. Di satu sisi, kepentingan kelembagaan. Dogma harus dijaga agar keyakinan massa tetap stabil dan mudah diatur. Kitab-kitab apokrif dengan potensi pluralitas akan menantang narasi tunggal gereja dan mengundang kekacauan tafsir. Di sisi lain, mungkin terdapat ketakutan bahwa kekuatan sejati pengetahuan spiritual, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi bumerang, bencana besar-besaran bagi umat manusia. Namun, dalam bayang-bayang ada juga mereka yang memilih menjaga warisan ini dengan cinta dan kebijaksanaan. Kelompok-kelompok rahasia, para pencari kebenaran, para peneliti spiritual tak pernah berhenti. Dari para gnostik di padang pasir Mesir hingga para alkemis Renaissance Eropa, hingga para mistikus modern yang diam-diam mewarisi simbol-simbol, meditasinya, hingga menyusun peta jiwa manusia dan alam semesta berdasarkan teks-teks tersebut. Salah satu contoh misteri yang paling luar biasa adalah Injil Thomas, Gospel of Thomas yang ditemukan di Nag Hammadi. Injil ini membawa pernyataan Yesus bukan sebagai nabi eksklusif satu kebenaran, melainkan sebagai guru yang menuntun pada pemahaman kerajaan Allah di dalam dirimu. Tidak ada narasi mukjizat, tiada cerita kematian atau kebangkitan, hanya kata-kata. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhan. Pesan radikal yang mengandung benih self-knowledge, pencerahan pribadi, dan pembebasan jiwa dari ilusi dunia. Tak heran gereja awal menolaknya.
Hanya mereka yang benar-benar mencari, dengan hati bersih dan tekad kuat, yang mampu menafsirkan pesan Injil Thomas. Apakah ini berarti bahwa manusia dilarang untuk mengetahui jati diri sejatinya? Bahwa pengetahuan tentang ilahi di dalam dirimu, pengetahuan yang menawarkan kemerdekaan dari hierarki keagamaan, adalah hal paling berbahaya bagi struktur kekuasaan. Para penafsir modern berpendapat, esensi kebenaran itu memang terlalu mulia dan terlalu liar untuk dibingkai dalam aturan sederhana. Tersebutlah pula kisah lain, Injil Maria Magdalena, dialog spiritual antara Maria dengan murid-murid Yesus. Injil ini menampilkan perempuan bukan sekedar saksi, melainkan penyampai wahyu utama. Di sini, perempuan menjadi arsitek pengenalan diri, guru meditasi, dan simbol keseimbangan kosmis antara maskulin dan feminin. Apakah dunia telah siap menerima hal ini? Dunia yang ribuan tahun menenggelamkan suara perempuan dalam puisi, wahyu, dan kebijaksanaan. Bahkan, Apocalypse of Peter dan Shepherd of Hermas, dua kitab telah lama hidup berdampingan dengan karya-karya perjanjian baru, namun hilang, ditenggelamkan. Di dalamnya ada wejangan mendalam mengenai takdir, pengampunan, perjalanan jiwa di alam kematian, hingga rahasia mengenai akhir zaman dan permulaan baru. Kini, di ambang malam yang semakin pekat, mari kita satukan benang-benang ini dalam peta perenungan baru, bahwa kitab-kitab yang hilang tidak sekadar hilang, tapi disembunyikan sebagai benteng pelindung, tantangan bagi yang berani mencari, dan hadiah untuk yang sudi bertanya sampai jemu. Bahwa inti pengetahuan sejati bukanlah kutipan semata, melainkan pengalaman langsung, perjalanan jiwa, keberanian untuk melihat dengan mata batin, menemukan cahaya yang menyala di kegelapan. Dan disinilah titik temu antara esoterisme, sejarah, dan spiritualitas. Kita menerima undangan, melampaui dogma, melampaui ayat-ayat yang dicetak dalam tinta, menuju suara yang berbisik dari kedalaman hati. Kebenaran sejati, seperti yang diungkapkan dalam lembaran-lembaran rahasia, selalu menanti mereka yang mau berjuang untuk memahami, untuk bertanya, untuk menggali, untuk merasakan gema surgawi di dalam dada. Apakah kini kau merasa perihal dunia telah berubah? Apakah kini dirimu melihat setiap bait ayat sebagai teka-teki suci yang hendak dipecahkan? Dunia penuh dengan lorong dan pintu-pintu tersembunyi, dan kitab-kitab yang hilang hanyalah peta awal, gerbang ke pengetahuan agung yang jauh lebih misterius. Teruslah berjalan dalam labirin pengetahuan, biarlah jiwamu memantulkan cahaya yang ditemukan. Jangan biarkan ketakutan mengunci perjalananmu. Langit masih lapang, malam masih muda, dan kitab-kitab yang hilang mungkin menunggu untuk ditemukan, tak di luar sana, melainkan di dalam hatimu sendiri. Terima kasih, para peziarah pengetahuan, para pencari kebenaran. Jangan berhenti di pintu ini. Lanjutkan perjalanan. Di video berikutnya, kita akan memasuki labirin simbol, misteri hermetisme, dan rahasia alkimia spiritual. Sampai jumpa di balik gerbang kenyataan berikutnya. Teruslah bertanya, karena yang tersembunyi menunggu untuk diungkap.